Benar petua orang-orang tua kita dulu. Berpikirlah sebelum bertindak. Revisi Undang-Undang IKN juga menjadi promosi buruk bagi IKN. Di tengah kampanye agresif Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan IKN dan menarik investasi asing, ternyata pekerjaan rumah paling mendasar belum diselesaikan, yakni aturan dasar soal IKN. Wajar jika investor berpikir ulang untuk menanamkan modal mereka, karena proyek raksasa ini masih setengah matang, tetapi sudah dieksekusi. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Butuh biaya super jumbo sebanyak 466 triliun rupiah untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN 5,1 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran 37 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo pun membanggakannya sebagai proyek terbesar di dunia saat ini. Namun rupanya, dengan anggaran yang bergunung-gunung itu, bukan lagi segunung. Persiapan proyek IKN belum benar-benar matang alias baru setengah jadi. Ternyata, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan agar proyek ini bisa berjalan mulus. Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa menyebutkan ada 5 isu dan tantangan baru yang belum cukup terakomodir pengaturannya dalam Undang-Undang IKN. Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu: pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya. Kedua, otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus. Ketiga, pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara. Imbuh Suharto dalam rapat pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang IKN antara pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, Senin 21 Agustus. Keempat, pengaturan khusus untuk investor, pengembangan perumahan, dan hak atas tanah agar investasi di IKN lebih kompetitif. Kelima, kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN, serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan. DPR RI menyebut revisi Undang-Undang IKN ditargetkan beres Oktober 2023. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang IKN menjadi hal yang krusial. Ada risiko bila Undang-Undang IKN tak segera direvisi, antara lain benturan dengan undang-undang sektoral yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Untuk itu, pemerintah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Padahal, undang-undang itu baru berumur seumur jagung. Revisi undang-undang yang baru setengah tahun disahkan menunjukkan bahwa proyek ini belum benar-benar disiapkan secara matang. Ditemuinya hambatan-hambatan baru mengungkap banyaknya lubang dalam konsep IKN. Benar petua orang-orang tua kita dulu. Berpikirlah sebelum bertindak. Prinsip bagaimana nanti dipastikan akan membuat susah di kemudian hari. Sebaiknya berprinsiplah nanti bagaimana, yang artinya kita harus menyiapkan dengan matang dan mengantisipasi segala sesuatunya terkait yang apa akan kita kerjakan. Apalagi untuk proyek yang nilainya ratusan triliun. Tidak bisa trial and error, karena koreksi itu mahal harganya. Bukan hanya proyek IKN yang dikerjakan secara gerasa-gerusu, proyek lainnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya meledak, bukan lagi menggelembung. Tarifnya pun masih jadi persoalan. Proyek kereta cepat ini sejak awal studi kelayakannya memang bermasalah. Pemerintah harus bekerja keras meyakinkan publik, baik dalam negeri atau luar negeri, bahwa proyek yang diajukan menjadi proyek strategis nasional
hingga 2034 itu layak dilanjutkan dengan seabrek bolong-bolong yang ada. Revisi Undang-Undang IKN juga menjadi promosi buruk bagi IKN. Di tengah kampanye agresif Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan IKN dan menarik investasi asing, ternyata pekerjaan rumah paling mendasar belum diselesaikan, yakni aturan dasar soal IKN. Wajar jika investor berpikir ulang untuk menanamkan modal mereka, karena proyek raksasa ini masih setengah matang, tetapi sudah dieksekusi. Tak ada yang menjamin revisi Undang-Undang IKN akan selesai Oktober. Pasalnya, revisi itu memerlukan kajian akademis yang mendalam dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Proyek IKN jangan sampai nikmat membawa sengsara.